judul kita ini Pak Kiki dan Ayah Bunda sekalian dan juga para guru membangun parental control dan perilaku positif pada anak dalam penggunaan gadget. Nah, ini tuh menjadi topik yang sangat istimewa ya karena ini menjadi apa ya? Bisa dikatakan sebagai PR kita sehari-hari nih ya, apalagi sejak pandemi gitu ya, qadarullah gitu ya, bahwa anak-anak kita itu banyak akhirnya belajar di rumah gitu ya waktu berapa bulan yang lalu, tapi alhamdulillah perkembangannya semakin baik lagi. Nah, namun barangkali gitu ya selama pembelajaran itu gitu kan udah banyak nih orang tua yang berteriak nih ya, bener nggak nih? Merasakan betul ya bagaimana anak-anak selama di rumah dan akhirnya perilaku penggunaan gadgetnya menjadi berlebihan. Nah, saya, mencoba ya, berdiskusi juga dengan guru, ada permintaan untuk, berkaitan dengan hal ini, dan akhirnya memang, kenapa ini lebih ke cara membangun, orang tua ya dalam mengontrol dan membangun perilaku positif karena nanti akan dijelaskan di, materi slide-nya. Saya mulai ya. Oke, eee barangkali sudah pada tahu ya sekarang ini, anak-anak kita gitu ya, sekarang ini berarti anak-anak SD itu usia berapa sampai berapa Pak Kiki? Kurang Usia lebih SD 7 sampai 12 7 tahun. sampai 12 tahun ya. Berarti orang tua di sini tuh punya anak-anak yang berkaitan dengan usia SD, atau barangkali juga punya saudara-saudara yang barangkali ada yang remaja ataupun yang masih di usia dini gitu. Pasti bervariasi ya, dengan anak-anaknya gitu. Nah, kemudian kita akan paham di situ bahwa ada perbedaan era kita dengan era anak-anak kita nih sekarang gitu ya. Bahwa, kita dulu mungkin, pernah pernah mendengar teori generasi. Pak Kiki pernah dengar Pak Kiki? Ya, Teori generasi pernah dengar? pernah Bu Arya. Iya. Nah, jadi memang kita tuh sebagai natif imigran ya, artinya kita tuh pendatang. Sebetulnya kita itu sebagai pendatang di sini. Sedangkan anak-anak kita sebagai pribuminya, jadi pemiliknya gitu. Karena memang sekarang ini kita ketahui sekali ya bahwa teknologi, komunikasi, semua itu begitu derasnya membanjiri kita. Dan inilah yang disebut dengan teknologi digital gitu ya, yang berbeda mungkin pada saat hidupnya kita dulu gitu, bersama orang tua kita. Maka dari situ kalau dilihat dari ada sebuah hadis ya, dari, hadis atau kata mutiara mungkin ya, dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ayah bunda pasti sudah tahu ya, hal ini ya, quotes ini ya. Jadi memang ini tuh betul sekali ya bahwa kita tuh jadi, tamu sebenarnya di dunia ini. Kita berpindah ya dari satu era ke era yang sekarang gitu. Sedangkan anak-anak kita begitu piawai dan khas dalam teknologi gitu. Mereka begitu fasih dalam menggunakan, teknologi gitu atau digital. Kan kita bisa merasakan mungkin ya ayah bunda sekalian, sehari-hari coba bagaimana saat kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Barangkali ya boleh dituliskan ya di chat, jadi kita biar semakin interaktif gitu. Apa sih yang dirasakan perbedaan karakter anak-anak kita yang sekarang nih gitu, dalam hal teknologi, apa yang ayah bunda rasakan? Nanti Pak Kiki tolong dibacakan ya, saya soalnya Ya, tidak melihat. siap. Apa yang dirasakan ayah bunda nih dengan generasi yang sekarang ini ya, generasi milenial, zilenial gitu ya, generasi alpha, bahkan nanti ada generasi beta gitu ya. Karena generasi ini dibedakan sesuai dengan tanggal-tanggal lahirnya. Nanti mungkin saya akan jelaskan. Mangga, sudah ada chatnya, Kiki? Kritis, satu generasi kritis dari Iya, Mama Umar. sip. Kritis. Ada lagi enggak? Dari Nah, Mama Irina, harus dikendalikan penggunaannya. Oh, harus ya. dikendalikan Asik penggunaannya. sendiri, Umi Asik Abdan. Oh, sendiri. iya memang kadang anak kalau lagi husu ya husu ya main gadget. Nah, benar banget. Asik. Pasti ada asik sendiri juga. Terus ada lagi? Ada lagi
kosakatanya melebihi usianya. Ya kadang, Masya Allah, sudah iya. dewasa belum usianya Nah, mungkin. kadang, Harus lebih intens berkomunikasi dengan anak-anak ya. oke. Rasa ingin tahunya besar. Hmm. Kalau orang tua tidak bisa menjawab, ingin tahunya suka cari sendiri ya. Oh iya, oke. Curiosity-nya ya, berarti dorongan ingin tahunya itu amat sangat Tidak tinggi. terbuka, ada yang temperamen ya. Ya, Oh. berarti ada positif negatif nih ya, Iya, Pak Kiki ya. iya, ada, iya. Dan itu semua dirasakan ya oleh orang tua. Ada lagi Pak Kiki? Sudah kayaknya ini. Oke, sudah. Nah, berarti kan kalau begitu kita tuh merasakan betul ya mengasuh anak-anak di zaman sekarang itu tuh penuh tantangan gitu. Mungkin kita bisa kembali kepada pengalaman kita waktu kecil dulu. Gimana sih kita diasuh oleh orang tua gitu ya. Pada saat mungkin teknologi arus komunikasi itu tidak begitu apa ya canggih seperti sekarang lah ya gitu ya. Kita kan kebanyakan mungkin main di luar ya. Pak Kiki udah masuk era itu belum? Ah, mainnya di luar dulu. Iya betul. Nah, orang tua di Zoom ini sepertinya juga merasakan betul ya banyak bermain di luar, bermain outdoor, tapi anak-anak kita sekarang justru banyak magernya ya, malas geraknya gitu, banyak di tempat tidur, mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Kalau disuruh apa-apa tuh suka lama bergeraknya, responnya tuh lama. Nah, itu tuh mungkin hal negatifnya, nanti kita akan lihat dari sisi positifnya. Jadi setiap perbedaan generasi itu akan membawa karakter tersendiri bagi siapa yang kita asuh maupun orang tuanya juga seperti apa. Nah, bagi kita berarti kita dianggap sebagai orang tua digital nih, keluarga digital nih yang harus mulai walaupun kita natif imigran, tapi kita juga harus belajar bagaimana mengadaptasi juga ya apa itu perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Jadi bukan hanya anak kita tapi juga orang tua pun juga harus belajar gitu ya. Nah, seperti mungkin nanti kalau remaja lagi beda lagi nih problematikanya ya gitu. Saya kan juga udah punya anak remaja, jadi nanti mungkin mereka kalau ada yang punya anak remaja nih ya sedikit menyinggung gitu. Coba perhatiin deh, kalau misalnya mereka punya Instagram, mereka bisa lebih dari satu akun seperti itu. Terus kadang-kadang mungkin juga mungkin dibuat apa visualnya itu berbeda lah anak remaja sekarang ya lebih estetik dan lain-lain. Kadang kalau ngelihat kita, ih mama teh kuno banget, konservatif banget gitu. Nah itu anak remaja. Nah kalau anak-anak SD juga seperti apa dan yang dirasakan tadi ya oleh orang tua yang sudah dituliskan di chat room. Betul sekali ya, tadi banyak hal yang negatif maupun positif yang dirasakan orang tua berkaitan dengan teknologi yang begitu pesatnya saat ini. Nah, kalau begitu saya akan bagi di dampak positif dan negatifnya ya. Barangkali orang tua juga dan para guru sudah mengetahui hal ini, saya mungkin hanya akan mengulang kembali dan memberikan penguatan bahwa semua sudah tahu bahwa di situ ada yang negatifnya itu yang berkaitan dengan kesehatan anak. Siapa sih yang tidak tahu bahwa radiasi itu akan mempengaruhi ya kesehatan kita juga gitu. Kemudian belum lagi kesehatan mata gitu ya yang akan terpengaruh juga gitu. Anak-anak yang biasanya mungkin sebelum pandemi gitu ya, bukan mungkin lagi tapi mereka terbiasa untuk bertemu langsung dengan guru maupun teman-teman dan mereka akhirnya setelah pandemi harus melihat layar yang begitu sempitnya gitu. Nah, berarti kan jarak pandang mereka jadi sempit gitu. Nyata hal ini berpengaruh selain mungkin untuk kesehatan mata juga berpengaruh terhadap kepekaan mereka gitu. Jadi apa yang mereka lihat gitu ya secara visual gitu, secara gerak gitu, yang terbiasa di apa ya layar HP yang kecil itu bisa membuat akhirnya mereka tidak peka terhadap lingkungan. Makanya tadi ada ya orang tua yang menuliskan salah satunya adalah anak-anak itu tadi tidak peka ya, jadi asik sendiri gitu. Nah itu kan sebetulnya membuat anak akhirnya apa ya terbiasa untuk tidak antisipatif dengan lingkungannya gitu. Jadi kalau dipanggil biasanya suka lama gitu ya, responnya lambat gitu. Belum lagi mungkin masalah-masalah emosi gitu. Itu yang pertama. Kalau
area kesehatan banyak lah ya, berkaitan juga dengan motorik gitu ya, sendi-sendi yang mungkin akan menjadi kaku, obesitas gitu. Banyak hal lah yang terjadi di kesehatan anak. Kemudian yang berikutnya pembiasaan rutin. Siapa di sini orang tua yang merasakan ternyata setelah anak banyak belajar di rumah itu pembiasaan rutin tuh jadi terbengkalai gitu. Ada yang begitu merasakan? Misalnya Ada. bangun paginya jadi telat gitu ya, untuk sholat subuhnya jadi telat gitu. Terus karena kan kalau misalnya biasanya kalau anak-anak itu offline, mereka tuh udah punya pembiasaan rutin, misalnya malam itu tidur jam berapa. Nah, kebiasaan bermain gadget yang berlebihan juga membuat anak-anak itu akhirnya tidur malamnya jadi kemalaman gitu ya. Jadi mungkin ada yang sampai mungkin tengah malam gitu ya, belum tidur-tidur karena asik bermain gadget. Akhirnya pembiasaan rutin itu ada yang berubah gitu dalam hal tersebut ya. Belum lagi besok misalnya masuk sekolah gitu ya. Kalau misalnya sekarang sudah offline, itu kan akan Akan jadi ada di situ yang PR ngomong. yang PR yang utama sekali ya buat orang tua nih untuk kembali membiasakan rutinitas yang sudah biasa dilakukan sebelum pandemi gitu. Barangkali, orang tua di sini juga merasakan ya gimana anak-anak itu, harus dibiasakan kembali untuk memiliki pembiasaan rutin yang sudah apa ya, sudah baik gitu ya, tapi karena, pembelajaran sudah, kemarin itu banyak di rumah, akhirnya banyaklah yang berubah. Belum lagi anak, banyak memegang HP gitu dan itu mempengaruhi pembiasaan rutinnya. Kemudian berikutnya adalah masalah belajar. Ini juga terkait juga ya dengan guru-guru mungkin di sekolah, nanti kita bisa diskusikan kalau misalnya ada masalah anak-anak yang berkaitan dengan konsentrasi gitu ya, karena memang kalau di usia-usia sekolah dasar ini, motorik itu masih amat sangat dibutuhkan gitu, pembiasaan di motorik. Jadi kalau misalnya anak kemarin sudah lama di rumah, ternyata kita nggak banyak memberikan gitu ya, kegiatan yang berkaitan dengan outdoor gitu ya. Padahal gitu anak-anak ini kan sangat membutuhkan ya keseimbangan, koordinasi motorik gitu ya. Kalau misalnya kurang terlatih itu akan berpengaruh terhadap konsentrasinya ya. Jadi gerak motorik itu sebenarnya membantu anak untuk menyeimbangkan tubuhnya, menyeimbangkan koordinasi visual motoriknya. Dengan berbagai pengalaman yang langsung di suasana outdoor atau misalnya suasana di kelas gitu ya, itu akan membantu anak sebetulnya, meraih konsentrasinya gitu. Karena kalau misalnya konsentrasinya terganggu, fokusnya terganggu, itu akan berpengaruh ke masalah akademik gitu. Nah, nanti, akan kita ketahui nih apakah anak-anak di SD Pintar nih khususnya banyak nggak ya yang berkaitan dengan masalah fokus dan konsentrasi ini. Nah, apakah ini disebabkan sejak pembelajaran jarak jauh kah? Atau memang secara genetik memang sudah ada gangguannya? Nah, itu juga harus ditelusuri ya. Kemudian berikutnya adalah perkembangan anak terganggu. Perkembangan anak itu kan banyak ya di area sosial. Tadi sudah ada tuh yang makin soliter, banyak sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya keluarga berkumpul gitu, asik main gadgetnya gitu. Bahkan ya pada saat kita misalnya acara atau kegiatan keluarga gitu ya di rumah gitu ya, keluarga inti aja. Kan udah asik sendiri-sendiri nih, ibu dengan gadgetnya, ayah dengan gadgetnya, anak-anak dengan gadgetnya, dan sudah begitu kalau misalnya beda-beda ruangan, ya udah jadi makin nggak terkoneksi nih antara satu dengan yang lainnya. Kemudian belum interaksi dengan teman-temannya. Kemudian berikutnya ya segi emosi. Tadi ada yang bilang anak jadi mudah marah, jadi mudah tantrum, mudah sensitif. Bahkan sekarang itu ada fenomena self diagnosis gitu. Jadi anak-anak itu ya merasakan bahwa apa yang dialaminya itu sama dengan apa yang sudah dia lihat di channel YouTube apakah itu atau di IG gitu. Ada orang yang sepertinya punya permasalahan sama dengan dirinya, kemudian anak-anak tuh langsung mengambil kesimpulan, oh aku tuh seperti dia gitu. Misalnya saya tuh dulu pernah ya ada orang tua tuh yang konsul ke saya.
"Kok anak saya tahu ya Bu Alia kalau dia itu ADHD," katanya gitu. "Loh kok bisa tahu Bu?" "Iya soalnya ngelihat info-info di itu, dia kan suka, apa ya, berselancar lah gitu ya di medsos gitu. Jadi dia menemukan ciri-ciri ADHD itu kok sama dengan dia. Nah ini yang gawatnya gitu. Dampaknya ini akan sangat berat nantinya gitu kalau misalnya hasilnya, apa, self diagnosis sendiri gitu. Belum lagi orang tua yang merasakan hal itu, yang merasakan lelah, capek, burnout gitu ya, terus akhirnya, "Aduh aku tuh paling stres deh sekarang," gitu. Terus akhirnya terus nyama-nyamain yang ada info-info di mana, di media sosial, terus akhirnya disama-samain. Nah itu jangan seperti itu ya, ayah bunda sekalian. Jadi kalau misalnya punya permasalahan yang berkaitan dengan anak atau diri sendiri, maka akan lebih baik untuk, berkonsultasi ya kepada yang memang sudah, apa ya, punya ilmu di bidang tersebut gitu, dibanding kita hanya mendiagnosis diri kita sendiri. Nah itu berikutnya, kemudian tadi, berikutnya adalah bahasa. Bahasa itu sebetulnya yang harus diajarkan terutama untuk anak-anak kita itu kan bahasa ibu ya. Bahasa daerah misalnya, bahasa Indonesia itu yang utama kita ajarkan dulu. Tapi saya melihat bahwa ada anak-anak yang lebih fasih bahasa Inggris dibandingkan bahasa ibunya. Dan itu akhirnya mempengaruhi komunikasi dia dengan teman-teman sebayanya. Hati-hati ya ketika misalnya anak-anak ini sebenarnya positif ya, mereka itu dapat banyak ilmu ya dari apa yang mereka tonton, termasuk bahasa Inggrisnya semakin fasih ya. Anak-anak sekarang kan fasih sekali ya kalau berbahasa Inggris. Karena tontonan-tontonan mereka itu, apa ya, banyak yang, menggunakan bahasa Inggris. Tapi jangan lupa kita juga tetap harus, membiasakan anak-anak kita untuk berbahasa Indonesia gitu. Jadi sehingga itu tidak akan membawa masalah ketika nanti mereka berinteraksi ataupun ketika mereka dalam memahami pembelajaran. Karena saya juga melihat ada anak-anak yang mungkin saya pantau juga itu, ketika memperhatikan pembelajaran, dia lebih mengerti bahasa Inggris sehingga ketika memahami pembelajaran agak susah tuh memahami bahasa Indonesianya. Dan itu menjadi PR yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi jangan lupa dengan bahasa ibu. Kemudian perkembangan motorik tadi sudah ya, karena ini berkaitan dengan syaraf tulang belakang, memang banyak anak-anak yang akhirnya lelah menulis gitu ya. Terus karena kebanyakan bermain gadget tuh berkaitan juga dengan jari-jarinya juga bermasalah gitu ya, sehingga ada kekakuan dalam sendi-sendi, itu juga berpengaruh, terus tidak banyak bergerak itu jadi obesitas dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah adiksi. Nah, dan juga pornografi. Adiksi ini kan bisa macam-macam ya, termasuk di gadget sendiri, terus juga di pornografi juga. Kan kalau ayah bunda mungkin ketahui, ada kan misalnya iklan-iklan pop up yang begitu muncul gitu ya, langsung gitu, dan itu tidak terfilter oleh anak gitu, tidak terfilter oleh kita sehingga anaklah yang menontonnya. Tahu kan iklan pop up, Pak Kiki tahu ya? Tahu. Ya. Ya, yang tiba-tiba muncul yang sebetulnya bukan konsumsi anak-anak kita. Sehingga ketika anak melihat itu yang seharusnya hormon seksualitasnya belum muncul, tapi karena menonton itu gitu ya, secara terus-menerus muncullah dorongan ingin tahunya. Nah, pada saat kita tidak mengawasi, dorongan ingin tahunya itu akan liar gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Dan konsep dari otak sendiri, otak itu misalnya juga diadiksi games ya. Mungkin ada anak-anak kita juga yang adiksi di games gitu atau udah mulai kecanduan di game, hati-hati nih. Otak itu kan sangat senang menerima sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Hormonnya itu dopamin yang keluar, rasa senang, rasa rileks gitu. Nah, ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, suatu yang tadi ya pornografi yang menurut mereka itu suatu yang wow gitu ya buat mereka gitu yang tidak pernah melihatnya karena memang bukan konsumsi mereka, akhirnya otak itu dalam kondisi on terus untuk minta rasa rileks itu. Maka tak salah ketika anak-anak kita tuh sekarang gampang sekali capek, gampang sekali pengen istirahat, gampang sekali butuh healing gitu ya. Itu karena ya itu,
Karena sudah terbiasa hal-hal yang dilihat tuh hal-hal yang bagus gitu di sosial media misalnya gitu ya. Terus hal-hal yang menyenangkan, hiburan gitu. Karena games itu kan intinya, eee, apa ya, seperti dalam tanda kutip ya, lari dari kenyataan gitu, tidak sesuai dengan kehidupan nyatanya. Anak-anak yang pemalu bisa saja pada saat main games dia lebih ekspresif. Ketika dia mendapatkan hadiah gitu ya, penghargaan, justru dia dapatkan dari permainan game. Nah, ini bahaya sekali ya ayah bunda sekalian, ketika di dunia nyata dia tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan penghargaan, tapi dia mendapatkan itu nyata di dalam suasana games, atau dari like-like temannya ketika dia memposting sesuatu gitu. Jadi, eee walaupun teknologi ini banyak juga pasti manfaat, tapi kita juga perlu berhati-hati ya, karena itu ada bagian yang tidak real life-nya ya. Barangkali ya dari apa yang diposting di medsos, kadang-kadang kita kan selalu ingin mungkin menunjukkan hal-hal yang baik gitu ya. Selama itu untuk reminder diri gitu ya, tidak menutupi sesuatu, itu sebenarnya baik-baik saja. Tapi kalau misalnya, ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu, berarti kan, itu bisa menjadi area pembohongan juga ya buat diri kita juga, di area publik gitu. Nah itulah yang, membuat akhirnya, kita harus lebih, apa ya, menjaga itu semua, menata bukan diri kita saja tapi juga anak-anak kita. Nah kemudian juga akses kalau dari sisi positif tentu banyak juga. Ini mungkin saya tidak akan banyak, menjelaskan, tapi yang pasti adalah akses informasi begitu cepat, mempermudah komunikasi ya, menumbuhkan kreativitas ya, anak-anak kita tuh sekarang sangat kreatif ya, dengan ide-idenya gitu ya. Bahkan, pekerjaan yang sekarang mungkin, menjadi booming gitu ya, artinya yang mungkin jadi idola anak-anak sekarang jadi YouTuber, terus menjadi konten kreator gitu ya, dan itu kan, hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Kemudian anak-anak itu juga sangat bisa memperluas pertemanan dan jaringan. Dan yang membantu proses belajar itu sudah sangat jelas ya, karena akses informasi yang cepat, apalagi sejak PJJ, terus juga menjadi bagian hiburan juga buat anak-anak, karena ada satu momen yang mereka juga butuh hiburan dan itu mereka dapatkan dari, bermedsos dan bermain gadget, ya. Nah, ini dampak positif dan negatif. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita sudah tahu bahwa, ada perbedaan teori generasi tadi, bahwa setiap generasi itu membawa karakteristik tersendiri, maka pertanyaan saya berikutnya, sudahkah kita siap dengan penuh kesadaran menjadi orang tua digital? Yang kedua, sudahkah kita persiapkan anak untuk menghadapi dan menjalani era digital saat ini? Kemudian, sudahkah kita kolaborasi juga ya dengan lingkungan untuk mempersiapkannya? Karena masalah apa ya, pemakaian gadget ini tentu akan berkaitan juga dengan sekolah, dengan lingkungan sekitar. Apakah mungkin di rumah ada, misalnya kakek nenek gitu ya, atau om tante yang juga hidup, bersama di situ gitu, selain misalnya keluarga inti gitu ya. Nah, apakah kita sudah kolaborasi juga dengan lingkungan? Jangan-jangan ketika kita sudah membatasi anak bermain gadget, tapi, kakek neneknya membolehkan gitu. Nah itu apakah sudah apa ya, disosialisasikan juga apa belum gitu. Kemudian ini akan menjadi pertanyaan kita bersama nih gitu. Karena, yang bisa saya ini kan ya berkaitan dengan fakta-fakta, kita akan melihat seberapa gentingnya ya berkaitan dengan penggunaan gadget yang berlebihan ini. Hasil survei Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020 menyatakan hampir 80% orang tua memberikan akses penggunaan gadget selain untuk kegiatan belajar, ya. Kemudian yang kedua, kondisi ini diperkuat dengan persentase kepemilikan gadget sendiri sekitar 71% dan hanya 28% yang dikontrol kepemilikan dan penggunaan HP-nya oleh orang tua. Itu yang berikutnya. Kemudian ada lagi penelitian dari UNICEF menemukan sekitar 90% remaja dan anak Indonesia
dapat mengakses internet untuk bermedia sosial maupun keperluan online lainnya. Kemudian yang berikutnya, penduduk Indonesia menjadi salah satu pengguna terbanyak media online selain Filipina. Mereka menghabiskan 5 jam per hari dan 7 jam di waktu libur. Angka ini akan semakin meningkat di masa pandemik seperti saat sekarang. Nah, dengan fakta yang seperti ini, berarti tantangan kita itu semakin besar, ya. Kadang-kadang kan ada orang tua yang bilang, Bu, saya udah nggak ngasih anak gadget, tapi saudara-saudaranya gitu ya, keluarga yang lainnya gitu memberikan gadget. Saya harus gimana, Bu? Gitu. Kan itu jadi problem juga ya. Ketika misalnya kita sudah memprotek diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, tapi ternyata di lingkungan yang lain itu memberikan gadget dan itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Nah, inilah makanya di nomor 3 ini sudah kolaborasi belum dengan lingkungan untuk mempersiapkannya. Terus juga sudah siap nggak dengan penuh kesadaran? Jangan-jangan kita sendiri adalah eh, orang tua juga yang sekarang ini lagi belajar untuk menata diri dalam penggunaan gadget. Ini betul-betul menjadi review kita juga ya. Karena ketika kita ngomel-ngomel, marah-marah ke anak-anak kita dalam penggunaan gadget, coba kita juga merenungi juga apakah kita juga sudah menjadi contoh teladan buat anak-anak kita dalam penggunaan gadget. Jangan-jangan kita juga bermasalah dalam pengontrolan diri ini. Nah, ini nih poin utamanya. Mengapa saya akhirnya bertanya, apakah kita dengan penuh kesadaran juga ingin mengontrol diri kita juga enggak? Sebelum kita menuntut anak-anak kita berubah, kita menjadi orang yang pertama yang dekat dengan anak harus menjadi contoh teladan buat anak. Ini ada sebuah penelitian, ketidakmampuan mengontrol diri terhadap keinginan berulang dalam menggunakan smartphone yang akhirnya dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi, kenapa gadget itu ada apa ya, dampaknya itu ketika tidak bisa mengontrol diri, itu akan mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, kepada anak tadi kita bisa lihat ya, yang bagian yang tadi nih, kesehatan anak, pembiasaan rutin, masalah belajar, perkembangan anak terganggu, adiksi dan pornografi di balik nanti ada yang positifnya juga tentunya. Tapi sebetulnya di situ kita juga harus memperhatikan ketika anak-anak kita punya kontrol diri yang kurang, mari kita mengaca juga ayah bunda sekalian, apakah kita juga punya kontrol diri yang kurang dalam penggunaan gadget. Nah, saya makanya ingin bertanya nih pada ayah bunda sekalian ya. Silakan itu direnungin dalam hati, dijawab sendiri gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah kita termasuk orang yang sulit menghentikan keinginan untuk memegang HP? Pada saat kita sebenarnya saat itu punya kegiatan lain, prioritas lain, tapi kalau sudah pegang HP atau berkaitan dengan digital ya, apapun itu gitu ya, nonton TV dan segala macam gitu ya, itu akhirnya kita lupa waktu. Ya salah satunya aja ketika kita mau lihat sebentar lah apa ya di IG ada informasi apa ya. Padahal itu cuma sebentar ya, pengen stalking sebentar, tiba-tiba lama dari 15 menit nih, ternyata lama-lama kok jadi 1 jam, 2 jam. Ini asik banget. Kan ternyata memang media sosial itu dibuatnya seperti itu. Saya tuh ada nonton di Netflix ya. Nama filmnya itu dokumenter ya tentang sosial dilema. Jadi para pakar-pakar yang teknologi itu ya ternyata mereka itu paham ya kenapa kita itu menjadi tergantung dengan gadget atau smartphone ini. Karena mereka punya strategi, punya cara gitu, bagaimana orang itu tetap akhirnya terbawa terus gitu dengan arus misalnya tadi ya, cuma hanya pengen lihat sebentar, tapi akhirnya jadi lama gitu. Ternyata itu bisa jadi dari link-link yang sudah ada di situ. Jadi misalnya kita ingin lihat apalah kejadian hari ini yang happening gitu.
nanti tiba-tiba tuh ada link-link yang ditautkan di situ yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi matriksnya itu tahu gitu. Ini si A ini senang sekali setiap pagi membuka channel YouTube tentang ini. Terus akhirnya nanti ada channel lainnya yang berkaitan dengan kesukaan itu. Akhirnya lama-lama kita tidak bisa berhenti. Dan memang bagusnya adalah ketika yang kita tonton adalah hal-hal yang baik gitu ya, membawa manfaat buat kita, kajian-kajian itu kan alhamdulillah lah itu menambah ilmu kita. Tapi di sisi lain ketika yang kita tonton adalah hal yang mungkin ya kurang bermanfaat gitu ya, atau FOMO, tahu ya FOMO ya, mengikuti gaya hidup seorang gitu, membeli sesuatu gitu ya. Akhirnya ke bawah-bawah arus itu gitu dan itu akhirnya mempengaruhi kontrol diri kita sebetulnya. Nah, sekarang coba yang Bunda juga merenungi apakah kita termasuk orang tersebut atau tidak ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kita sangat reaktif terhadap informasi yang datang pada kita? Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Dengan sekali waktu kita langsung sharing tanpa mengecek dulu kebenarannya, kemudian kita tidak tahu apakah itu bermanfaat atau tidak. Yang penting bagi kita, ini kayaknya benar. Opini ini sama deh sama saya gitu. Tapi kita tanpa mengecek dulu apakah itu opininya benar atau tidak. Tidak cari informasi yang benar dulu tentang hal tersebut gitu. Jadi langsung sharing, bahkan yang hoax juga di-sharing. Nah, itu kan berbahaya ya. Dan itu akan menjadi contoh juga buat anak-anak kita gitu. Belum lagi misalnya kita tidak suka terhadap seorang, tidak di-like, terus kasih komentar negatif. Aduh, jangan sampai ya seperti itu. Nah, itu termasuk bagian dari apakah kita termasuk orang yang reaktif nggak dalam menerima informasi. Itu ya. Kemudian juga mudah sharing informasi tadi ya tanpa cek dulu kebenarannya. Nah, yang berikutnya siapa di sini yang suka menimbun informasi? Pak Kiki termasuk Pak Kiki? Jadi kadang kalau gini Pak Kiki ya, kalau ketemu informasi yang bagus, di save tentang info-info bagus di save tapi kita menjadi pembelajar nggak dengan informasi tersebut atau hanya cuma menimbun saja gitu. Itu kan juga menjadi bahan juga buat kita ya. Artinya kita ini punya kontrol diri yang baik nggak sih buat anak-anak kita gitu. Karena nanti kaitan dengan penggunaan gadget ini, itu bukan hanya berkaitan dengan software-nya, hardware-nya, tapi mentalware-nya. Ya, jadi bukan hanya tahu kita cuma software dan hardware-nya saja, termasuk ke anak-anak kita, tapi kita bisa nggak punya mental yang bagus dalam pengontrolan diri ini. Ya, karena itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Nah, salah satunya itu penimbun informasi, hanya menimbun, tapi kita bukan menjadi pembelajar. Jadi semua informasi kita save, hanya menuhin handphone, tapi kita nggak menggunakan itu. Hanya kesenangan saja gitu. Makanya kenapa masalah pengontrolan diri ini tuh sebenarnya masalah di emosi sebetulnya. Bukan masalah lainnya, tapi di perkembangan emosi gitu. Karena regulasi diri itu termasuk di bagian itu, ya. Oke, jadi itu pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua ya. Jadi dampak teknologi digital ini akankah jadi kawan atau musuh? Ya. Karena kalau kita jadikan musuh, itu pun tidak baik ya. Artinya ada tuh juga orang tua yang betul-betul akhirnya anaknya itu diprotek banget, nggak boleh sama sekali main handphone. Menurut saya itu jadi pilihan, tidak apa-apa. Tapi memang di balik itu pasti ada resiko-resiko. Misalnya mereka mungkin ketika berkumpul dengan teman, mereka tidak bisa nyambung dengan pembicaraan teman-temannya, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau update informasinya menjadi terbatas karena di dalam teknologi ini juga kita sumber informasi itu sangat mudah didapatkan dan kita bisa belajar di situ. Asal jangan jadi penimbun ya, tetap saja menjadi pembelajar di situ. Nah, kemudian akhirnya bagaimana? Jadinya sekarang pertanyaannya tadi apakah jadi kawan atau musuh gitu.
Nah, kalau ingin jadi kawan, maka orang tua harus adaptasi dengan berbagai perubahan itu. Update terus berbagai informasi tentang teknologi, tentang pengasuhan, karena inilah yang akan memberikan imun kepada anak-anak kita, ya. Jadi kalau kita hanya memprotek saja tanpa memberikan imun, atau kita terlalu longgar tanpa memberikan imun, itu akan berbahaya, ya. Karena teknologi itu seperti dua bilah pisau gitu ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau banyak manfaatnya, pasti di situ banyak manfaatnya, tapi kalau kita kurang bijak ya sebagai orang tua, maka itu akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita juga. Jadi, orang tua itu menjadi role model, memberi contoh nyata bahwa kita itu manusia berakal budi ya, yang mengontrol screen, mengontrol gadget, mengontrol smartphone, bukan sebaliknya, screen yang mengontrol kita. Jadi jangan disalahkan teknologinya, jangan disalahkan hardware dan software-nya, tapi coba kita perhatikan apakah kita punya kontrol diri yang baik untuk hal itu. Yang membedakan manusia dengan robot, ya Pak Kiki ya, pasti ada kan ya, kalau robot kan Ya. ngerjain aja gitu ya, tapi di manusia itu ada kontrol dan karakter di situ. Itu yang membedakan, karena kita di dalam otak kita ada yang namanya prefrontal cortex. Ya, prefrontal cortex itu adalah kemampuan berpikir. Nah, masalahnya anak-anak kita di usia SD ini kemampuan berpikirnya belum tahapan sempurna dan itu baru akan matang ketika di usia 20 tahun ke atas. Jadi bisa bayangkan, jangan hanya bisa memarahi anak, ngomelin anak gitu ya, tapi kita nggak memberikan contoh, tidak memberikan alternatif kegiatan, tidak memberikan role model, tidak memberikan sumber yang tepat, cara yang tepat bagaimana berliterasi terhadap media gitu. Ya, itu pertanyaan terbesar yang untuk saya parenting kali ini tuh itu. Jadi bukan kita fokus ke anaknya, fokus ke kita dulu gitu. Udah jadi role model nggak? Udah bisa ngontrol diri juga nggak kita dalam hal screen gitu? Sehingga itu membantu anak juga memahami, oh iya ya, saya berarti juga harus banyak belajar di sini, ya. Nah, jadi ini penting. Satu lagi, belum ada yang menggantikan interaksi nyata antara dua arah sesama manusia. Gadget sebagai media dan sarana bukan pengganti peran orang tua sebagai pemberi rasa aman dan nyaman, baik itu sebagai mentor dan role model. Ya, yang harus diperhatikan walaupun kita berteknologi ria, tapi jangan lupa komunikasi interpersonal itu masih amat sangat penting. Jangan lupa saling berdiskusi, tukar pikiran, berkomunikasi dengan anak-anak kita. Terus itu dilakukan. Begitu juga dengan mereka dengan teman-temannya, mereka juga dengan guru-gurunya. Alhamdulillah karena udah offline jadi bisa ketemu langsung. Karena komunikasi interpersonal itu yang bisa bertemu secara langsung itu akan lebih banyak memberikan warna ya bagi emosi anak gitu. Nah, belum lagi misalnya kadang-kadang bahasa media itu suka bikin tersinggung, ya. Jadi mungkin ada apa yang mengirimkan sesuatu gitu ya, padahal intensinya bukan ke arah negatif, tapi yang menangkap bisa ke arah negatif. Makanya kenapa hubungan interpersonal secara langsung itu masih sangat diperlukan, ya. Tapi tentu kita melihat dari segi juga keselamatan ya. Tapi itu jangan lupa antara keluarga inti aja dulu. Jangan lupa untuk saling interaksi secara interpersonal ya. Nah, itu bagian yang paling penting juga. Nah, untuk memahami bagaimana anak-anak kita, tentu kita juga harus paham karakteristiknya. Ya, tadi mungkin saya udah jelaskan beberapa hal. Jadi karakteristik anak milenial itu memang generasi yang paling cerdas. Mereka fasih dalam adaptasi teknologi. Mereka hidup dengan pendidikan orang tua yang lumayan lebih baik. Dengan status mungkin kehidupan yang lebih baik. Sekolah-sekolah juga sekarang bervariasi ya gitu ya. Dari A sampai Z kita bisa sesuaikan dengan karakteristik anak kita dan harapan kita. Maka kenapa mereka bukan berarti dulu nggak cerdas, enggak. Cuma hanya saja variasi dalam pendidikan itu lebih banyak gitu ya.
dan status kehidupan juga dan pendidikan juga lebih baik ya. Kemudian sangat pasti teknologi ini juga sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Kadang-kadang orang anak itu udah langsung piawai menggunakan gadgetnya, touch screen-nya udah kemana-mana gitu ya. Kadang kita kan bertanya kan ke anak, ada nggak nih orang tua yang bertanya ke anak, ini gimana sih caranya kok cepet banget ya mereka adaptasinya. Nah itulah ya karakteristik anak sekarang. Terus penguasaan bahasa asing jelas. Nah, yang berikutnya kurang sabar, ingin serba instan, karena apa-apa tinggal klik aja gitu. Apa-apa tinggal klik aja langsung datang. Gitu ya. Dan itu akhirnya membuat anak-anak sekarang itu jadi sangat mudah emosi karena kurang sabarnya gitu ya. Karena semua udah dapat secara instan, akhirnya ya gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang kurang-kurang, jadi tidak memahami sebuah proses, ingin langsung mendapatkan apa yang diinginkan. Maka ada yang mengatakan rapuh secara emosi dan kurang tangguh. Ada tuh yang ungkapannya generasi stroberi. Apakah benar atau tidak? Mari kita renungi masing-masing ya. Jadi kurang tangguh karena butuh healing gitu ya. Apa-apa pengen cepat gitu. Dan akhirnya kurang tangguh menghadapi berbagai tantangan. Beda kalau orang tua yang dulu gitu ya, sangat untuk mendapatkan sesuatu itu perlu usaha, ikhtiar gitu ya. Misalnya lamar pekerjaan harus ke tempat kantor itu banget gitu ya, ketemu siapa-siapanya gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, mudah banget gitu. Kita kirim email gitu, diterima atau tidak secara administratif dan lain-lain ya, gitu. Nah, jadi bagaimana nih caranya kita menghindari bahaya bergadget gitu ya. Jadi kalau saya ingin masuk dulu di area game-game misalnya. Tadi kan saya bilang bahwa mempersiapkan anak itu harus juga mental wear-nya kan ya. Bukan hanya hardware dan hardware-nya saja gitu, tapi juga kita harus mempersiapkan mental anaknya. Pertama persiapkan mental kita dulu, baru dengan demikian kita bisa mempersiapkan mental anak kita. Dan ayah bunda sekalian, apakah sudah tahu apakah game yang ditonton anak kita atau tontonan yang biasa mereka lihat sehari-hari itu sudah aman atau belum? Sudahkah ada yang mencoba menelusurinya, informasi itu? Nah, itu juga jadi pertanyaan kita bersama gitu ya. Kemudian juga karena untuk games, tontonan itu biasanya ada ratingnya. Rating ini dalam arti apakah tontonan itu pantas atau tidak gitu ya buat anak-anak usia misalnya dini seperti anak-anak kita gitu ya, anak masih usia sekolah. Nah, kalau di Amerika Serikat di sana, mungkin juga di Indonesia sudah ya, pasti sudah ada itu rating game tuh sudah kelihatan gitu. Ini aman atau enggak? Kadang-kadang kalau yang berbungkus seperti aman tapi ternyata tidak. Dulu tuh kata anak saya tuh ada yang misalnya kayak bully game. Pernah ada yang dengar? Tapi itu sudah tidak boleh lagi di Indonesia bully game. Nggak tahu ya kalau masih bisa. Jadi itu gamenya tentang yang membuli orang gitu ya. Dan itu udah nggak boleh. Atau Mobile Legend atau apa tuh GPA ya, yang balap-balapan itu ternyata itu hadiahnya berbentuk cewek seksi, ya. Terus juga ada unsur kekerasan. Nah, saat anak-anak kita bermain itu, kita ikut nggak menelusuri dulu terlebih dahulu game apa yang mereka tonton, apa yang mereka mainkan gitu ya. Itu perlu banget kita ikut di situ, ya. Kemudian juga perhatikan profil anak di media sosial kalau misalnya anaknya udah punya medsos dan dibolehin ya. Kalau belum ya bagus lagi gitu. Nah, jadi tapi kan kadang-kadang ada tuh misalnya sekolah yang hasil karya atau apanya tuh ini kan di medsos gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang punya pakai akun orang tua, tapi ada juga anak-anak yang pengen punya akun sendiri gitu ya. Nah, perhatikan profil anak kita gitu. Karena profil ini kan hati-hati gitu ya. Sekarang ini kan banyak kejahatan di dunia maya gitu. Jangan sampai anak kita memberikan identitas yang aslinya gitu ya. Profil itu harus sangat dijaga, privasi betul gitu. Kalau bisa gunakan nama-nama kecil gitu ya yang akhirnya orang-orang tidak akan tahu atau kita bikin privat gitu ya.
IG-nya misalnya gitu, sehingga tidak semua orang melihatnya. Nah, yang masalahnya kadang-kadang orang tua nih, anaknya apapun diinformasikan di sosial media. Boleh-boleh aja, tapi nanti pasti harus, bertanggung jawab terhadap berbagai resiko di situ, ya. Terus yang berikutnya pahami jenis karakter tadi udah, monitor juga interaksi saat main game. Ada kan anak-anak tuh sekarang main mabar ya. Nah, perhatikan interaksi mereka saat bermain game, baik dengan teman-temannya maupun dengan orang-orang di sana yang offline misalnya dengan negara lain, kadang-kadang bahasanya itu tidak baik gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba anak kita ngomong yang nggak bener gitu, bisa jadi dari ini ya gitu. Jadi makanya monitor juga apa yang dilakukan anak. Terus setting keamanannya, parental control. Nah, ayah bunda bisa belajar nanti apakah pakai Google Family Link, Kid Class, Kid Zone, Family Time, dan lain-lain. Nanti coba cari info-info itu gitu. Jadi kita bisa menyeting keamanan anak-anak kita dalam menggunakan gawainya. Karena saya juga pernah mengikuti sebuah webinar juga, cara parental control itu juga ada gitu, tapi dijelasin satu-satu kayaknya kalau di sini akan banyak menghabiskan waktu gitu. Bagaimana men-setting keamanan di gadgetnya orang tua ataupun di anak gitu ya, agar lebih terkontrol dalam pemakaiannya. Terus berikutnya jalin kedekatan secara konsisten. Nah ini yang jangan lupa, karena kadang-kadang ya ada aja miss-nya, ada anak-anak yang akhirnya terpengaruh dengan segala hal yang ada di media sosial gitu ya, sehingga kalau mereka bukan termasuk tipe yang terbuka, kita akan sulit mendeteksinya. Makanya selalu jalin kedekatan itu secara konsisten dengan anak ya. Jadi ikuti mereka apa yang mereka lakukan, apa yang sedang mereka sukai dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Tetapkan, nah ini pasti orang tua juga tahu ya. Tetapkan dan sepakati waktu dan pemanfaatan penggunaan gawai. Baik durasinya, tujuannya, kapan gitu ya. Durasinya berapa menit gitu. Karena kalau anak-anak usia dini kan sebetulnya sekarang dulu itu sebenarnya di bawah usia 2 tahun tuh tidak boleh. Tapi ternyata sekarang ada dari American Pediatric gitu kalau tidak salah membolehkan, tapi dengan syarat itu sebagai sumber informasi. Jadi terus didampingi gitu ya. Anak-anak usia dini gitu. Saya lupa apakah di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun ya. Nah, itu sudah dibolehkan asal itu digunakan sebagai sumber informasi dan didampingi oleh orang tuanya. Nah, terus tapi di sini juga ada dari American Academy of Pediatrics, itu rekomendasi screen time itu untuk umur 2 sampai 5 tahun itu maksimal adalah 60 menit per hari dengan diberikan beberapa kali jeda. Jadi boleh bermain screen time, tapi waktunya adalah 60 menit, tapi dengan beberapa kali jeda. Jadi ketika anak nonton gitu ya, terus ayo sekarang kita bergerak dulu gitu, misalnya keluar dulu, main sepeda dulu, terus misalnya mereka mau nonton lagi, tapi itu waktunya hanya 60 menit. Itu dari American Academy of Pediatrics. Kalau dari rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2 sampai 6 tahun itu tidak lebih dari 1 jam. Ya. Kemudian 6 sampai 12 tahun itu 1 sampai 1,5 jam dengan jeda. 12 sampai 18 tahun itu maksimal 2 jam per hari dengan jeda. Ya. Jadi intinya ketika kita memberikan waktu screen time buat anak atau screen time ke anak, itu tetap harus ada jeda di antara waktu-waktu tersebut. Ya, mungkin untuk juga radiasinya gitu ya akan mempengaruhi mata gitu ya, motorik dan lain-lain gitu. Sehingga harus ada waktu-waktu jeda seperti itu. Jadi sepakati betul durasi, tujuannya buat apa, apakah buat belajar, buat main game, dan lain-lain. Kapannya itu setelah kamu selesai apa-apa dan apa, kewajibannya sudah terpenuhi dan lain-lain. Dan ini bisa sekali berubah tergantung kesepakatan bersama. Nah, untuk sosialisasi ini jangan
ayah bunda jangan pernah merasa lelah untuk mengingatkan selalu, ya. Karena kalau misalnya sekarang belum bisa dipahami anak, masih ada kelonggaran-kelonggaran yang mungkin akhirnya mereka melanggar janji, nah itu harus dievaluasi terus-menerus. Nanti adain lagi misalnya pertemuan, meeting bersama keluarga, pahami betul yang sebetulnya yang kita sepakati yang mana ya Dek ya, yang mana ya Kak ya gitu. Itu perlu kita apresiasi juga kalau mereka misalnya akhirnya bisa melakukan dengan baik atau ketika mereka misalnya melanggar, apa konsekuensinya. Tentunya konsekuensi yang lebih konstruktif ya. Kemudian sediakan dan jadwalkan alternatif kegiatan lain bersifat outdoor. Ini semua mungkin udah tahu ya. Apapun itu berkaitan dengan seni, olahraga, jalan-jalan, memasak, berinteraksi dengan teman-teman sebaya, dengan keluarga, ajak mereka untuk keluar atau melakukan aktivitas selain bergadget, ya. Nah, biasanya orang tua mungkin kehilangan apa ya, mungkin merasa sudah memberikan semua, jadi apalagi ya Bu Alia gitu. Jadi suka bingung ya di situ. Nah, itu ya perlu akhirnya ngobrol lagi dengan anak gitu. Kamu kira-kira mau apa? Nah, Gitu. Iya, ada Kak. kan yang misalnya mungkin, ada les berenang dalam seminggu berapa kali, memanah gitu. Ada situasi-situasi, outdoor yang memang harus kita ciptakan. Kemudian kenali dan pahami cara memproteksi tadi sudah jelas ya, rating game-nya kita harus tahu, apakah ini pantas atau tidak, berbahaya atau tidak, ya. Buat anak-anak kita, juga YouTube-nya sekarang kan ada ya channel YouTube Kids juga bisa kita sesuaikan dengan usia anak. Terus juga kenali kode-kode konten yang berbahaya, misalnya yang menyukai sesama jenis ya, itu kan juga berbahaya ya buat anak-anak kita gitu. Saya di emoticon tuh yang gambar apa itu ada tanda love untuk sesama jenis, nah itu kita kenali juga. Oke. Terus jangan lupa sering observasi perilaku anak-anak, perhatikan jika ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau misalnya anak kita dulu tuh nggak gampang marah, kok sekarang gampang marah ya? Kemudian kalau diambil HP-nya aja langsung marah, cemberut gitu, terus banting pintu. Nah, berarti ini udah mulai hati-hati nih, udah mulai adiksi gitu. Nah, ini berarti kita harus mulai lagi memanggil anak, berbicara dari hati ke hati, untuk menyesuaikan kembali ya kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita lakukan dengan anak dan sudah disepakati oleh anak dan berarti kita harus evaluasi lagi. Pokoknya di sini jangan lupa koneksi dan komunikasi dengan anak, ya. Itu berarti cara-cara untuk pengelolaannya, berarti sekarang kita beralih kepada adaptasi yang dapat dilakukan. Nah, di masalah adaptasi yang dapat kita lakukan dalam memahami perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, berarti kita harus latih keterampilan berpikir kritis dan kepekaan lingkungan, ya. Kenapa anak-anak sekarang kurang peka? Karena memang mereka itu habis waktunya dengan HP dan gadget dan smartphone dan lain-lain gitu ya. Maka kita apa ya? Kita juga harus latih keterampilan berpikir kritis termasuk dalam penggunaan media. Kapan mereka harus men-share gambar, men-share tontonan kepada teman-temannya, tolong kita ajarkan mereka apakah ini pantas atau tidak, apakah ini bermanfaat atau tidak, apakah ini baik atau tidak gitu ya untuk orang lain sehingga mereka akan terlatih keterampilan berpikir kritisnya. Begitu juga saat mereka melihat medsos orang lain, apakah mereka harus komen, apakah mereka harus like atau dan lain-lain gitu, termasuk apa yang mereka posting. Mereka juga harus memikirkan itu semua ya, sehingga tidak kebablasan. Kita juga sebagai orang tua pun harus memberikan contoh. Terus mengetahui cara aman berinternet, tadi mungkin ya parental control, ayah bunda sekalian bisa belajar lagi tentang apa saja media atau aplikasi yang bisa membantu anak untuk apa ya aman gitu dalam berselancar di dunia medsos gitu ya. Ada berbagai macam aplikasi yang perlu kita pelajari. Intinya harus belajar dan update terus ya. Dan itu bisa kita cari untuk menelusuri hal tersebut. Kemudian jangan sampai anak itu tidak paham nilai sosial dan budaya. Kebebasan berekspresi,
Terus, sekarang kan kadang-kadang suka kelewatan ya ekspresinya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengingatkan adab-adab di dalam agama gitu ya, selain nilai sosial dan budaya, adab ketimuran kita, adab dalam menyampaikan ilmu, adab dalam menyampaikan informasi, dan lain-lain. Itu silakan dilatih kepada anak. Jadi selain kita mendampingi anak-anak tuh untuk melihat apa yang mereka tonton, apa yang mereka mainkan, jangan lupa berikan value-value juga atau kesepakatan-kesepakatan ya yang akhirnya nanti menjadi kesepakatan untuk anak lebih punya adab dan sopan santun gitu. Jangan sampai menjadi kebablasan ya. Kemudian kemampuan kolaborasi ini juga penting ayah bunda sekalian, kerjasama ya. Sekarang ini kan dibutuhkan sekali ya kerjasama dengan orang lain gitu. Nah, walaupun misalnya dulu itu banyak belajar secara jarak jauh, tapi sekarang sudah offline nih, mungkin juga PR juga buat guru-guru juga ya di sekolah. Jangan pernah tinggalkan kerjasama ya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama. Gitu juga di rumah gitu. Bagaimana kita menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara anak, bekerja sama dengan saudaranya yang lain gitu. Kemampuan kolaborasi itu amat sangat penting. Jadi kalau misalnya anak itu sudah sangat pintar, tapi kalau dia tidak punya kemampuan interaksi dan kerjasama yang baik, itu akan bermasalah ya dalam waktu mendatangnya gitu. Karena mereka akhirnya akan sulit membangun jaringan kolaborasi gitu dengan orang lain. Kemudian fasih dalam berkomunikasi. Ini juga penting ya, jangan lupa selalu sediakan waktu me time dengan anak-anak untuk berkomunikasi, berdiskusi, sharing banyak hal gitu ya, agar anak-anak juga punya pemahaman yang tepat mengenai informasi-informasi yang ada di dalam sosial media dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lainnya gitu. Kemudian kembangkan kreativitas ya. Ya, anak-anak sekarang kan sangat fasih tadi ya berteknologi. Mungkin bisa kita carikan gitu ya kegiatan-kegiatan yang membangun kreativitas anak-anak kita ya melalui minat dan bakat. Kalau di SD Pintar sudah ada bisa dikembangkan di situ. Kemudian nah jangan lupa adalah keterampilan praktis dan berguna life skill-nya. Yang sering kali kita lupakan adalah di sini. Di life skill-nya, keterampilan praktisnya. Kita lupa gitu mengajarkan anak-anak kita untuk motong bawang, untuk merebus air gitu ya, untuk mencuci piring gitu, karena semua sudah terfasilitasi. Semua sudah disediakan langsung. Padahal yang membuat mereka bertahan gitu ya, walaupun di era teknologi seperti sekarang ini gitu, tetap saja mereka akan perlu gitu, kemampuan praktis yang berkaitan dengan life skill-nya. Jadi jangan lupa juga ayah bunda sekalian di rumah tetap diberikan tanggung jawab seperti halnya mereka apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus perhatikan di dalam rumahnya sehingga tanggung jawab itu akan muncul ya. Keterampilan-keterampilan praktisnya juga akan muncul. Itu yang akan mereka gunakan sampai mereka dewasa nanti ya, karena kita nggak tahu ya situasi mereka nanti seperti apa. Mereka juga tetap harus menggunakan tangan mereka, bukan hanya sekedar teknologi yang sudah ada ya. Terus buka jalur komunikasinya bagaimana? Dari sisi komunikasi, bagaimana agar anak-anak itu bisa aware terhadap informasi yang mereka terima, maka ajarkan anak untuk selalu terbuka kepada orang tua. Jika ada orang-orang yang menurut mereka tidak nyaman gitu ya di saat mereka bermedsos itu, maka mereka bisa berdiskusi dengan orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya, sharing dengan orang tuanya. Makanya saya selalu bilang koneksi dan komunikasi itu penting. Terus ajarkan anak saring sebelum sharing. Biasakan juga anak untuk minta izin dulu sebelum mendownload apapun informasi ataupun mendownload tontonan, mendownload game-game yang mereka suka. Coba biasakan minta izin sehingga kita akan punya kesepakatan dengan anak, kamu boleh bermain game ini atau memilih game tertentu setelah meminta izin dulu kepada mama atau papa gitu ya. Jadi anak terbiasa gitu kalau mendapat informasi itu mereka selalu akan minta izin dulu
gitu kepada orang tuanya. Terus jangan menerima dan menjawab telepon dari orang yang tidak dikenal ya. Terus ikuti aturan dari sekolah terkait penggunaan gawai dan juga memberi atau menjadi contoh cara menggunakan gawai dengan baik. Ini udah dijelaskan di awal. Iya, mungkin seperti itu. Sepertinya sudah selesai ya yang saya sharing hari ini gitu ya, beberapa hal yang terkait dengan parental control dan penggunaan gadget secara positif gitu ya. Mungkin tidak semua yang bisa saya ceritakan di sini, tapi nanti bisa menjadi tambahan informasi kita ketika kita melakukan diskusi gitu. Demikian Pak Kiki, saya Ya, serahkan dulu ke Pak Kiki ya untuk sesi selanjutnya.